Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saat ini berjumpa dengan saya Pak Usman. Hari ini kita belajar mengenai bidang studi PPKN ya. Yang kita pelajari hari ini adalah bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Anak-anak sudah mengetahui juga bahwasanya banyak sekali bentuk-bentuk kedaulatan. Ada kedaulatan Tuhan, ada kedaulatan raja, ada kedaulatan negara, ada kedaulatan hukum, dan juga ada kedaulatan rakyat. Nah, saat ini kita belajar di Indonesia sendiri. Indonesia menggunakan kedaulatan yang mana dari sekian teori kedaulatan? Ada yang masih ingat? Iya. Betul sekali, Indonesia menggunakan kedaulatan rakyat. Benarkah Indonesia menggunakan kedaulatan rakyat? Mari kita lihat dasar-dasarnya. Disebutkan di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2. Di sana disebutkan berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Itu dasar yang pertama. Dasar yang kedua yaitu di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di sana juga disebutkan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Ya. Dari dasar-dasar ini, maka negara Indonesia menggunakan sistem kedaulatan rakyat. Selain menggunakan kedaulatan rakyat, negara Republik Indonesia juga negara hukum. Apakah benar Indonesia juga negara hukum? Ya, mari kita lihat dasar-dasarnya. Kita lihat dulu di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 1 ayat 3 ya. Di pasal 1 ayat 3 di sana disebutkan negara Indonesia adalah negara hukum. Dan kita lihat juga di pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi jelas bahwasannya negara Indonesia adalah negara berkedaulatan rakyat dan sebagai negara hukum juga. Tadi sudah saya sampaikan dasar-dasar hukumnya. Prinsip dari kedaulatan negara Republik Indonesia adalah yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi kedaulatan atau kekuasaan negara Indonesia adalah ada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, menurut aturan yang ada itu. Yang ketiga adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Ya. Yang keempat, presiden tidak dapat membubarkan DPR. Jadi presiden di dalam prinsip kedaulatan ini tidak bisa membubarkan DPR. Kenapa? Karena tingkatan presiden sama tingkatan DPR adalah neben. Artinya neben tingkatannya sama, tidak bisa saling menjatuhkan. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Nah, setelah presiden dilantik seperti yang kemarin, presiden mempunyai kewajiban untuk memilih mengangkat para menteri. Apakah para menteri ini juga melaksanakan tugasnya sampai masa habisnya?
Kadang-kadang sih pada saat tertentu kalau memang menteri tersebut itu tidak bisa menjalankan dengan baik, presiden juga mempunyai hak untuk memberhentikan. Dan yang selanjutnya, MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Ada yang tahu masa jabatan presiden? Iya, masa jabatan presiden 5 tahun. Disebutkan di pasal 7 Undang-Undang Dasar 45, masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah 5 tahun. Dan setelah itu dapat dipilih kembali dalam masa 1 periode. Jadi 5 tahun lagi. Setelah itu tidak boleh menjadi atau mencalonkan presiden lagi, ya. Ngomong-ngomong soal kedaulatan rakyat, ini tidak lepas dari makna demokrasi. Karena demokrasi sendiri itu adalah dari bahasa Yunani demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos artinya pemerintah. Jadi demokrasi itu adalah pemerintahan rakyat. Nah, kan masih ada hubungannya dengan makna demokrasi. Dan demokrasi ini Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang pertama, dia juga mengatakan bahwasanya demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, perlu juga diketahui oleh anak-anak semuanya, sistem demokrasi ini pun sudah dikenal oleh bangsa-bangsa yang lainnya. Jadi tidak hanya Indonesia saja yang menggunakan demokrasi. Jadi bangsa-bangsa yang lainnya itu juga menggunakan demokrasi. Namun ciri khas yang tersendiri yang bisa membedakan demokrasi di Indonesia dengan demokrasi di negara-negara lainnya, demokrasi di Indonesia itu adalah menggunakan demokrasi, iya betul, demokrasi Pancasila. Apa itu artinya ya demokrasi Pancasila? Jadi demokrasi Pancasila itu demokrasi pemerintahan rakyat yang dijiwai oleh sila-sila Pancasila. Dan selanjutnya di Indonesia ini juga dalam sistem demokrasinya ada yang demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung yang sudah dilaksanakan di Indonesia contohnya saja dalam pemilihan presiden atau pilpres, ya. Karena kenapa langsung? Karena rakyat langsung memilih presiden mana yang tepat untuk memimpin negara ini. Nah, itu namanya demokrasi secara langsung. Juga di Indonesia ini demokrasinya tidak langsung juga ada, karena di pemerintahan itu ada wakil-wakil rakyat, yaitu ada DPR, ada apa lagi ya? Ya, ada DPD. Terus kalau di tingkat provinsi atau kota itu ada DPRD, ya, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Itu tidak langsung. Terus di pemilih itu sudah kita kenal semuanya, anak-anak, yaitu namanya Luberjurdil. Apa itu Luberjurdil? Ada yang tahu enggak? Ngomong-ngomong soal pemilihan umum yang ada di Indonesia, ternyata Indonesia adalah luar biasa, ya. Yaitu yang sudah kita kenal semuanya dalam pemilihan umum yang sudah kita dengar, Luberjurdil. Ada yang tahu enggak Luberjurdil? Oke ya, Luberjurdil. L, langsung. U, umum. B, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itu kiranya anak-anak yang bisa kita pelajari hari ini, semoga sangat bermanfaat bagi kalian semuanya.
Pesan saya, semoga kalian semuanya menjadi insan yang bermanfaat bagi negara ini, yang bisa membangun negara ini ya. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.